Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, para orang tua, dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di SMP Taman Harapan 1, Yayasan Pendidikan Islam Swasembada Taman Harapan, membimbing generasi pemimpin harapan umat. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti dari wawasan Wiyata Mandala. Wawasan bisa diartikan sebagai pandangan. Kemudian wiyata diartikan sebagai pengajaran ataupun pendidikan. Sedangkan mandala itu diartikan sebagai tempat, kawasan atau lingkungan sekitar. Jadi, wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah sebagai pengembang utama misi pendidikan hendaknya hanya digunakan untuk tujuan pendidikan saja. Selain tujuan pendidikan tidak dibolehkan. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan memiliki kewajiban untuk menciptakan sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa wawasan Wiyata Mandala itu diperlukan? Nah, dalam usaha untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tentram dan nyaman selama proses belajar mengajar berlangsung, diperlukan satu kesatuan pandangan yang sama dari warga sekolah mengenai eksistensi sekolah. Kesatuan pandangan inilah yang disebut dengan wawasan Wiyata Mandala. Lalu, apa saja isi dari wawasan Wiyata Mandala? Isi dari wawasan Wiyata Mandala yang pertama adalah sekolah merupakan Wiyata Mandala atau lingkungan pendidikan. Ingat, selain yang digunakan untuk keperluan pendidikan itu tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, wewenang dan tanggung jawab penuh itu sepenuhnya ada di tangan kepala sekolah. Yang ketiga, sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala adalah kerjasama antara guru dan orang tua murid. Kerjasama antara guru dan orang tua murid ini harus betul-betul bersinergi dengan baik agar terjadi proses pendidikan yang baik. Karena bagaimanapun juga, tanpa ada kerjasama yang baik, maka proses pendidikan pun tidak berjalan dengan baik. Yang keempat, guru baik di dalam maupun di luar sekolah harus mampu menjunjung tinggi harkat dan martabat citra seorang guru. Yang kelima adalah sekolah sebagai Wiyata Mandala harus bertumpu pada masyarakat sekitar. Bagaimanapun juga sekolah, keberadaan sekolah tidak bisa lepas dari masyarakat. Selanjutnya, bagaimana peran siswa dalam Wiyata Mandala? Peran siswa dalam Wiyata Mandala yang pertama adalah siswa harus berperan secara aktif pada setiap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi, kalian sebagai siswa harus aktif untuk menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, wajib melapor segala gejala
dan gangguan yang terjadi di sekolah, baik itu kepada guru ataupun kepada kepala sekolah dan yang lainnya. Jadi wajib melaporkan segala gejala dan gangguan yang terjadi di sekolah, baik itu kepada guru ataupun kepada kepala sekolah. Tujuannya apa? Agar kalian belajar di sekolah bisa merasa aman, nyaman, dan tentram. Yang ketiga, membantu terciptanya tata tertib sekolah dengan mematuhi segala apa yang sudah ditentukan oleh sekolah. Setiap sekolah punya tata tertib. Prinsipnya adalah di mana bumi dipijak, di situ langit harus kita junjung. Artinya di mana kita berada, kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada pada lingkungan tersebut, termasuk sekolah. Di mana kalian belajar, kalian harus mengikuti tata tertib yang ditentukan oleh sekolah. Kemudian yang keempat, peran siswa dalam Wiyata Mandala adalah siswa harus berusaha untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam belajar. Maka dari itu, kalian harus pandai-pandai untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Gunakan setiap waktu luang sebisa mungkin untuk belajar. Peran siswa yang berikutnya dalam Wiyata Mandala adalah yang kelima, tentang bagaimana memanfaatkan fasilitas-fasilitas belajar yang ada di sekolah dengan sebaik mungkin dan menjaganya agar tetap dalam kondisi yang optimal. Jadi tidak boleh merusak fasilitas-fasilitas sekolah. Kita semuanya harus menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah kita agar kondisinya tetap optimal dan bisa kita gunakan untuk kegiatan belajar. Peranan yang selanjutnya adalah yang keenam. Seluruh siswa harus mengikuti kegiatan-kegiatan kokurikuler dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Karena apa? Karena di situ dapat membantu proses belajar mengajar. Dengan cara keaktifan kita, baik itu kegiatan intra ataupun ekstrakurikuler, itu bisa lebih cepat mengembangkan pribadi kita menjadi pribadi pembelajar yang baik. Peranan yang berikutnya adalah peranan yang ketujuh. Peranan siswa dalam Wiyata Mandala adalah bagaimana siswa seluruhnya harus mengikuti kegiatan berorganisasi. Di setiap sekolah, mulai dari SMP, SMA, ada organisasi yang wajib diikuti oleh siswa, yaitu organisasi OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Ini adalah organisasi yang resmi yang ada di lingkungan sekolah. Hampir setiap sekolah, bahkan semua sekolah mulai dari jenjang SMP, SMA, SMK, itu semuanya ada organisasi OSIS. Aktiflah pada organisasi tersebut. Dengan cara kalian aktif di organisasi tersebut, maka kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang baik dan akan menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Peranan yang berikutnya adalah yang ke-8. Seluruh siswa harus menghindari tindakan-tindakan yang akan mengganggu ketertiban dan proses belajar mengajar. Jadi tidak boleh membuat kegaduhan dan lain sebagainya. Semuanya harus kita jaga dengan baik. Lingkungan kita harus kita jaga dengan baik. Fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah juga harus sama-sama kita jaga dengan baik, agar proses belajar mengajar kita juga dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya adalah makna dari wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, makna dari wawasan Wiyata Mandala adalah memiliki sarana dan prasarana yang cukup dan baik serta lengkap. Yang kedua, memiliki tenaga atau guru,
yang berkepribadian yang baik, kemudian guru yang terampil, serta guru-guru yang berpengalaman dan berwawasan luas. Karena dengan cara seperti itu, seluruh siswa akan mendapatkan ilmu yang lebih maksimal. Kemudian yang ketiga adalah terciptanya lingkungan yang aman, bersih, tertib, indah, sejuk, dan segar. Dengan terciptanya lingkungan yang aman, bersih, sejuk, dan segar itu juga dapat membantu kita dalam proses belajar mengajar. Dan karena dengan seperti itu, insya Allah belajar kita juga akan menjadi nyaman. Kalau kita belajarnya juga nyaman, ilmu yang kita dapatkan pun akan menjadi mudah untuk kita pahami, yang mana nanti kita bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang keempat, makna yang keempat adalah tumbuhnya partisipasi, tumbuhnya kerjasama, dan juga dukungan dari masyarakat sekitar. Alhamdulillah, sekolah kita banyak peran serta dari masyarakat. Banyak juga masyarakat yang bergabung di sekolah kita. Banyak juga masyarakat yang percaya dengan sekolah kita. Dan sekolah pun juga sama. Banyak yang peduli, banyak memberikan bantuan, banyak mengadakan kegiatan baksos dan lain sebagainya. Hal itu membuktikan bahwa adanya sinergi, adanya kerjasama antara pihak sekolah dengan lingkungan atau dengan masyarakat. Kemudian yang kelima adalah adanya hubungan yang harmonis secara timbal balik antara orang tua dengan para warga sekolah. Orang tua dengan warga sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, dan karyawan semuanya, harus ada hubungan yang harmonis. Karena dengan cara seperti itu, tujuan pendidikan, proses belajar mengajar, insya Allah akan tercapai. Namun, kalau tidak ada kerjasama yang baik, tidak ada hubungan yang harmonis antara pihak sekolah dengan orang tua, maka proses belajar mengajar itu akan terhambat. Ibarat melangkah, kalau tidak ada kerjasama, maka melangkahnya hanya dengan satu kaki. Tapi kalau ada kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua, atau antara orang tua dengan pihak sekolah, ibarat kita berjalan, kita melangkah, berarti berjalan dengan dua kaki, tidak pincang. Kemudian yang keenam adalah terciptanya disiplin para warga sekolah, menaati segala peraturan dan tata tertib sekolah. Tadi sudah disampaikan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit harus kita junjung. Apa yang menjadi peraturan sekolah, apa yang menjadi tata tertib sekolah, harus kita ikuti, harus kita patuhi. Dengan kita patuh, dengan kita taat, insya Allah kita akan selamat dan berhasil. Yang ketujuh, adanya hubungan kekeluargaan para warga sekolah yang akrab dan harmonis. Sama halnya dengan poin yang sebelumnya, bahwa kalau tidak ada hubungan yang harmonis, maka proses belajar mengajar itu akan menjadi terhambat. Dan siswa pun merasa tidak nyaman, Bapak Ibu guru juga merasa tidak nyaman kalau tidak ada hubungan yang harmonis. Untuk itu, mari sama-sama kita mempererat tali silaturahmi kita. Kita mempererat keakraban kita, persaudaraan kita, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah yang kedelapan, tumbuhnya semangat para peserta didik untuk terus maju, bekerja keras dan bekerja keras. Insya Allah dengan cara bersemangat, bekerja keras, apa yang menjadi cita-cita kalian, insya Allah akan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, apabila hal-hal tersebut yang tadi saya sebutkan itu terpenuhi dan terbina dengan baik, maka
keberhasilan pendidikan akan terwujud dan menghasilkan calon-calon generasi muda pembangun bangsa Indonesia dengan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional. Maka dari itu, yuk sama-sama kita wujudkan tujuan mulia dari pendidikan nasional ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pendidikan itu luar biasa. Kenapa? Karena pendidikan itu bisa diibaratkan laksana air di padang gersang yang dapat menyejukkan dahaga. Pendidikan itu membantu memperluas cakrawala pandangan kita akan indahnya hidup dengan berbagai macam ilmu dan sebagainya. Maka dari itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa menjadi bagian dari pendidikan tersebut. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terakhir, kembali Bapak ucapkan selamat bergabung. Kami tunggu kehadiran kalian di sekolah. Semoga kalian menjadi orang-orang yang berhasil. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.